Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Tria Trisna Putri akan menjelaskan tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada kelompok. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Yang kedua ada kelompok kerja. Kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada karakteristik kelompok. Kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang yang berarti adanya karakteristik yang berbeda di setiap orang. Adanya interaksi antara dua kumpulan orang tersebut dan adanya tujuan bersama yang ingin tercapai. Selanjutnya, ada kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal, kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, ada kelompok kerja informal. Kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Bentuk kelompok kerja formal. Kelompok kerja langsung atau command team tersusun dari manajer dan bawahan secara langsung sesuai rencana, kerja, dan struktur perusahaan. Kemudian, melaksanakan kegiatan utama perusahaan yang bersifat rutin. Yang kedua, ada kepanitiaan atau komite. Tersusun dari manajer dan bawahan langsung atau lintas departemen. Melaksanakan kegiatan khusus yang tidak rutin seperti tim promosi, tim penyusun anggaran tahunan. Kemudian, ada kelompok kerja temporal atau khusus, atau task force team or specific team. Melaksanakan tugas khusus yang tidak rutin, misalnya kegiatan kerjasama antar perusahaan. Berikutnya, tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Pembentukan atau forming yaitu pembentukan pimpinan dan anggota dengan tugas masing-masing. Penguatan atau storming. Tahap interaksi, komunikasi, termasuk penyelesaian konflik karena perbedaan karakter masing-masing anggota. Penyesuaian atau norming. Tahap penyesuaian atas perbedaan yang ada berdasarkan norma yang berlaku sehingga terjadi pemahaman bersama. Perwujudan atau performing, realisasi kinerja baik individu maupun kelompok yang diikuti dengan proses evaluasi. Pencarian atau adjourning, proses penilaian hasil apakah puas, kecewa, penasaran atas kinerja yang dicapai. Kemudian, peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Pemimpin formal, seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Misal, kepala seksi, kepala bagian, kepala departemen, kepala divisi, kepala cabang, direktur, dan presiden direktur. Supervisor, asisten manajer, manajer, senior manager, general manager, direktur, presiden direktur. Pemimpin informal, seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan peran sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Norma dalam kelompok kerja. Norma, yaitu sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagian aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Nilai yang disepakati menjadi panduan perilaku bagi para anggota organisasi. Aturan main yang disepakati oleh para anggota sebagai sesuatu yang mengikat mereka. Norma menjadi penting karena adanya keragaman individu dalam sebuah organisasi. Solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja.
pengertian solidaritas dan integritas, tingkat kekompakan dan rasa memiliki, serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Cara membentuk solidaritas dan integritas adalah: yang pertama, memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok kerja dalam pengertian positif. Yang kedua, meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok tim kerja. Yang ketiga, mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Kemudian, konflik dalam kelompok kerja. Konflik antar bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, konflik antar bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Yang keempat, konflik antara pemimpin dan bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Yang kelima, konflik antar pimpinan bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber konflik. Ada 4 sumber. Yang pertama, faktor komunikasi atau communication factors. Yang kedua, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi atau job structure or organization structure. Yang ketiga, faktor yang bersifat personal atau personal factors. Yang keempat, faktor lingkungan atau environmental factors. Sekian presentasi dari saya tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.